Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dari contoh soal. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang persamaan dari momen gaya, di mana momen gaya atau dikenal juga dengan torsi merupakan hasil kali antara gaya F dengan lengan momennya L. Torsi dilambangkan dengan lambang tau. Ya. Secara sistematis, persamaan momen gaya dapat ditulis tau sama dengan L dikali dengan F. Ya, jika antara lengan gaya L dan gaya F tidak tegak lurus, maka persamaan dapat ditulis dengan tau sama dengan kali F sin alpha. Ya, dimana jika lengan dengan gayanya itu membentuk sudut ya atau tidak tegak lurus. Nah, di mana untuk L itu adalah lengan gaya dengan satuan meter, F adalah gaya N atau Newtonnya ya, gaya dalam satuan Newton, dan alfa adalah sudut antara lengan gaya L dengan gaya F. Ya, ini untuk persamaan dari momen gaya atau torsi ya. Nah, untuk contoh soalnya, nah bisa diperhatikan ya pada bagian gambar sini ya. Sebuah tongkat dengan panjang 40 cm ya. Terdapat tiga gaya yang besarnya sama ya. Itu adalah sebesar 10 Newton seperti pada gambar ya. Nah, jika tongkat diputar titik C, maka tentukan momen gaya total ya. Nah, ini bisa diperhatikan pada gambar. Nah, untuk pembahasannya ya bisa kalian simak ya. Nah, oke, untuk pembahasan soal kita ya tentang momen gaya ya, bisa dilihat soalnya ya pada slide sebelumnya. Nah, di sini untuk pembahasan bisa kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini sebuah tongkat dengan panjangnya itu adalah 40 cm ya, 40 cm dengan titik A, B, C dan D. Di mana untuk titik A, B itu adalah 20 cm, BC adalah 10 cm dan CD adalah 10 cm. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah tentukan nilai ya total dari momen gayanya atau sigma torsinya ya. Nah, yang berada di titik C di sini. Ini merupakan titik tumpunya ya. Titik C inilah titik tumpu. Nah, titik tumpu. Maka di sini kita bisa ketahui nilai F1-nya itu adalah 10 Newton ya. F1 10 Newton, F2-nya 10 Newton dan F3 adalah 10 Newton. Maka masing-masing F1, F2, F dan F3, gaya 1, gaya 2 dan gaya 3 itu masing-masing nilainya adalah 10 Newton. Dimana untuk lengan batangnya, lengannya ya, panjang lengannya atau L-nya dari titik A ke titik tumpu itu adalah 30 cm ya, 30 cm. Ini jarak titik L-nya ya, dari titik A ke titik tumpu adalah 30 cm. Yang L2 ya, L2 dari titik B ke titik tumpu C ini adalah merupakan L2 ya, L2 ini merupakan L2-nya, dan titik D ya, FD ke titik tumpu ke titik C itu adalah 10 cm. Ini merupakan L3. Maka di sini bisa kita tuliskan L1 30 cm jadikan meter itu adalah 0,3 meter. L2-nya 10 cm jadikan meter adalah 0,1 meter. Dan L3 itu adalah 10 cm jadikan meter 0,1. Maka ini untuk lengan 1, lengan 2 dengan lengan 3-nya. Nah, untuk momen gaya di titik C yang berada di titik tumpunya di titik C, nah kita tentukan dulu untuk torsinya, torsi 1 ya. Torsi 1 bisa saya tulis di sini ya. Untuk tau 1 itu adalah F1 dikali dengan L1 dikali dengan sin alfa ya. Sin alfa karena dia
membentuk sudut alfa ya. Sudut alfanya tadi itu adalah nilainya adalah 30 derajat ya. Kalau di soal tadi adalah 30 derajat. Nah, maka di sini bisa saya tuliskan F1-nya adalah 10 Newton dikali dengan L1-nya 0,3 dikali dengan sin 30. Maka nilainya 10 kali 0,3 itulah nilainya 3. Sin 30 nilainya adalah setengah. Maka nilainya adalah 3 kali setengah 1,5 Newton meter. Ini untuk torsi yang pertama. Torsi yang kedua, di mana F2 ini tidak membentuk sudut, maka dia hanya dituliskan F1 dikali dengan F2 dikali dengan L2, di mana nilai F2-nya adalah 10 Newton dan L2-nya adalah 0,1. Maka nilainya 10 kali 0,1 adalah 1 Newton meter. Ini untuk tau 2-nya. Tau 3-nya ya. Tau 3-nya sama, dia tidak membentuk sudut. Maka bisa ditulis F3 dikali dengan L3. Di mana nilai F3 10 Newton, L3-nya nilainya adalah 0,1 meter. Maka bisa saya tulis 10 kali 0,1 adalah 1 Newton meter. Ini untuk torsi 1, torsi 2, dan torsi 3. Nah, di sini ya, sesuai dengan materi kita sebelumnya ya, kalau dia searah dengan jarum jam, maka dia bernilai positif, dan kalau dia berlawanan dengan jarum jam, maka dia bernilai negatif. Nah, di sini titik tumpunya berada di titik C ya, titik C di sini. Nah, bisa kita perhatikan kalau misalkan gini ya, saya analogikan, ini merupakan titik tumpu, ujung ini titik tumpunya. Kalau dia berputar searah dengan jarum jam seperti ini ya, itu merupakan nilainya positif kalau searah dengan jarum jam. Tapi kalau misalkan dia berlawanan ya, berlawanan seperti ini, maka dia nilainya adalah negatif. Jelas ya, kalau dia berlawanan seperti ini nilainya adalah negatif. Kalau dia searah dengan jarum jam itu adalah positif ya. Seperti ini ya, jelas ya. Nah, ini adalah nilainya positif. Maka sesuai dengan tanda panah yang kita perhatikan, untuk F1 itu bernilai positif atau negatif? Nah, bernilai positif atau negatif? Arahnya ke atas. Ya, kalau benar ya, kalau dia arahnya ke atas itu bernilai positif, maka di sini F1-nya itu akan bernilai positif. F2 bisa diperhatikan di sini arah panahnya ke bawah, sedangkan arah jarum jam itu gerakannya ke atas. Maka di sini F2 itu bernilai negatif. Dan F3 ya, seperti ini. Tanda panahnya dia ke atas, kalau jarum jam arahnya ke bawah. Maka di sini F3 bernilai negatif ya. Maka bisa saya tuliskan untuk sigma tau ya, sama dengan tau 1 plus ya, plus ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3. Di mana tau satunya positif, maka bisa kita tuliskan 1,5. Ditambah dengan tau 2-nya dia bernilai negatif. Tau 2-nya bernilai negatif ya. Dan tau 3 juga bernilai negatif. Maka di sini bisa dituliskan minus 1 Newton meter. Ya, untuk tau 2-nya minus 1 ya. Jadi di sini untuk tau 2-nya karena dia arahnya berlawanan dengan jarum jam, nilai dari tau 2 itu adalah minus 1 Newton meter. Untuk tau 2. Sama, tau 3-nya juga sama ya. Karena dia arahnya berlawanan maka minus 1 Newton meter ya. Maka di sini bisa dituliskan untuk tau 2-nya minus 1 dan tau 3-nya juga minus 1 ya. Maka 1,5 dikurang dengan ini minus 2 ya. Jadi hasilnya adalah 1,5 dikurang 2 adalah minus 0,5 Newton meter. Nah, maksud dari minus ini ya. Maksud dari minus ini merupakan arahnya berlawanan ya, berlawanan jarum jam. Jelas ya.
Maka di sini nilainya adalah 0,5 berlawanan jarum jam. Jelas sampai sini? Ya. Ini untuk nilai dari momen gaya contoh soal yang. Nah, itu tadi untuk pembahasan soal ya. Nah, ini soal latihan ya. Untuk soal latihan silakan kalian catat ya dan kalian kerjakan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau kurang dipahami, silakan hubungi Bapak ya. Bisa melalui WhatsApp-nya ataupun melalui Google Classroom-nya ya. Atau bisa menemui Bapak langsung ke sekolah ya. Nah, itu untuk pembahasan soal kita tentang momen gaya. Nah, sampai sini Bapak ucapkan terima kasih ya. Tetap menjaga diri, menjaga kesehatan ya. Sering-sering mencuci tangan dan tetap berolahraga. Sekian dan terima kasih.